selamat datang di Hospital Bag. Jadi hari ini aku udah mau menyiapkan hospital bag nih guys, karena udah makin lama makin deket. Jadi kata ibu-ibu di TikTok, kita harus mempersiapkan hospital bag sejak dini supaya tidak ada kewalahan begitu. Apalagi ada yang kemarin aku lihat di FYP, dia lagi makan di restoran sama temen-temennya, terus tiba-tiba ketubannya pecah dan mengakibatkan dia harus melahirkan tanpa mempersiapkan hospital bag. Jadinya kalang kabut gitu semuanya. Ini ngapain di sini? Oh, mau ikut ibu syuting. Jangan didudukin dong ininya. Nah, jadi hari ini kita akan mempersiapkan hospital bag ya guys ya. Persiapan hospital bagnya ini untuk ibu, adik, sama ayah. Karena nanti ayah yang bakal nemenin ibu kan selama persalinan. Jadi kita siapkan untuk 3 orang. Nah, disclaimer dulu, hospital bag orang itu beda-beda. Jadi kalian boleh aku ini sebagai acuan. Aku juga nggak tahu ini cukup apa enggak, ada yang kurang apa enggak, aku juga nggak tahu. Karena ternyata di setiap rumah sakit ataupun klinik ataupun bidan itu tuh beda-beda. Persyaratan, bukan persyaratan sih, maksudnya kayak yang harus kita bawanya tuh apa aja beda-beda ternyata. Kebetulan aku udah nanya kemarin sama rumah sakit yang mau aku brojolin di sono gitu ya, kira-kira apa aja yang harus aku bawa begitu. Nah, aku udah ada listnya. Sekarang kita langsung aja ya guys ya. Pertama untuk baby dulu, untuk adik dulu ya. Kamu bisa di sebelah sini dek, sebelah sini dek, sini. Oke. Kesini dong, jangan di situ. Oke, yang pertama sebenarnya aku tuh cuman diminta untuk membawa 1 baju ganti untuk adik pulang. Jadi kita nggak membutuhkan baju banyak-banyak. Tapi untuk jaga-jaga aku bawanya 2 paket ya. Ini ada bedong 1, kita masukkanlah langsung bedongnya warna pink, gonjreng ya. Siapa tahu mau foto ya kan, dia gonjreng di warna pink tuh. Bedong 1 set. Habis itu ada bajunya yang putih-putih aja, yang penting Alibaba tuh. Lanjut ya, setelah baju kita masukin nih guys, tuh baju putih, celana putih ya kan. Kita masukin juga topi, tuh topi warna pink. Samaan deh sama ininya, bedongnya. Sekaligus juga sarung kaki sama sarung tangan dimasukin. Nah, ini udah 1 paket nih. Ya, buat dia ntar pulang. Jadi dari rumah sakit aku itu udah menyediakan baju untuk sehari-harinya. Jadi nggak perlu bawa kayak misalnya aku nginepnya 3 hari ya buat 3 hari baju. Enggak gitu. Oh, ini belum pampasnya. Pampas belum masuk, pampas ya. Ya ilah, pampasnya kecil banget dibanding punya Mas Abi. Ya Allah. Kecil banget guys. Masukin dah sebiji. Celek. Dah, beres 1 lagi. Jadi aku bawainnya kan 2 ya guys. Nah, ini kita pakai zip bag supaya lebih steril dan juga lebih praktis. Baju yang kedua warnanya coklat-coklat gitu. Beda sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan serba pink. Nah, ini coklat-coklat lah. Terus habis itu bajunya ini baju apa namanya? Baju sampai kaki. Apa namanya ya? Jumpsuit, bener jumpsuit. Nah, ini udah ada tangannya, udah ada kakinya, berarti nggak usah pakai sarung kaki lah. Kita masukkan ke dalam. Slet. Pakai bando, kali ini pakai bando ya ampun ya. Kita nggak pakai topi, pakai bando aja biar seru. Kasih pampers 1. Cerek. Jadi udah sepaket. Jadi nanti ayah nggak perlu repot lagi kalau misalnya dipinta sama suster ya kan. Kadang suster minta, Pak, baju buat pulang adek yang mana gitu. Nah, ini udah langsung sus, ini sus gitu, beres. Habis itu ya kita beralih ke lain-lain. Nah, kalau lain-lain itu di sini ada anduk. Aku sih sebenarnya nggak disuruh bawa anduk sama rumah sakitnya, tapi tetap aku bawa aja. Siapa tahu dibutuhkan. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa, nggak berat-beratin juga kok. Terus habis itu nih ada gendongan kita bawa 1. Terus habis itu ini juga ada nourishing cover.
Jadi kalau misalnya nanti di hari pertama atau hari kedua setelah melahirkan, terus habis itu aku mau pumping tapi lagi ada tamu atau gimana gitu, jadi aku bisa dengan leluasa ya kita pumping begitu. Sama sebenarnya satu lagi harusnya itu adalah selimut buat dia pulang, tapi belum aku masukin karena masih di laundry. Jadi ini langsung aja kita masukkan ke bag lain-lain judulnya. Ini harusnya pakai label lagi guys, tadi tulis, jadi nggak pusing. Nah, masuk. Tadi tulisin isinya apaan aja, gendongan, anduk, selesai ya. Terus kita untuk Ade akan membawa skincare. Lagi-lagi ini nggak disuruh sama rumah sakitnya, tapi tetap aku bawakan. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Jadi kita preventif daripada nanti kita kalang kabut. Mending kita bawa-bawain. Ini ada hair lotion. Aku bawa yang packagingnya kecil-kecil aja. Si hair lotion ini bisa dipakai juga untuk kolon badannya dia, untuk apa? Minyak wangi. Jadi kita pakai. Terus habis itu ada telon krim juga. Ini juga aku masukkan. Terus ada sampo plus sabun gitu modelannya. Jadi satu. Terakhir calming cream. Nah, calming cream ini fungsinya buat ntar kalau misalnya mukanya kering, tangannya kering, atau ada yang lecet gitu, kita pakein calming cream. Skincare-nya segitu aja. Anak bayi skincare-nya banyak, ngalahin ibunya bukan main. Tuh, ini punya Ade ya. Terus habis itu aku juga membawa ini untuk pumping ya. Ini dari Moimom. Jadi ternyata aku punya Moimom ini sampai 4 guys. Yang 2 ini aku dikasih sama kakaknya Mas Gustaf. Katanya kakaknya Mas Gustaf pakai ini enak banget dan dia juga udah nggak pakai. Kayaknya juga udah mau kelas dodor gitu, dedor. Jadinya ini dikasih ke aku. Nah, yang dikasih aku bawa. Sementara yang baru aku punya juga yang Moimom persis sama kayak gini, mau aku taruh di rumah untuk aku cas-cas dulu gitu. Jadi nanti ini juga bakal aku cas sih, bakal aku keluarin lagi gitu. Katanya kalau pumping itu harus dibawa karena siapa tahu kita udah menghasilkan ASI, nanti takutnya malah ngeklok gitu, malah nyumbat. Jadi harus dipumping cenah. Ini aku masukin aja, padahal nanti ini aku keluarin lagi karena masih aku harus cuci dan aku harus cas. Oke. Lanjut lagi, barang Ade terakhir itu adalah spare atau stok pampasnya. Takutnya nanti di jalan dia pipis, apa segala macem. Jadi kita harus bawa stok. Ini aku bawa stoknya 1, 2, 3, 4, 5. 5 cukup lah. Sama tisu basah seharusnya. Tapi tisu basah aku kan gede banget ya. Yang untuk kemarin kita beli, kayaknya aku mau beli yang ukuran kecil dulu. Yang untuk dibawa-bawa. Ntar sekalian aku masukin ke sini. Nah, ntar yang belum tisu basah nih, ingetin ya. Lanjut lagi, ini sebenarnya aku mau bawa alat-alat makeup aku di sini, tapi belum aku masukin. Kalian pasti sebelum nonton video ini udah nonton tes make up untuk persalinan aku ya kan, yang ini hasilnya, tapi ini udah setelah beberapa lama gitu. Jadi kenapa belum aku masukin make upnya ke dalam sini? Soalnya aku masih ngetes dulu apakah seharian aku pakai dengan kegiatan aku sehari-hari ini make upnya masih on point atau enggak, bagus atau enggak. Kalau aku keringetan tuh masih ya longsor apa enggak. Terus habis itu tadi kan cushionnya agak sedikit keputihan gitu kan, jadi mau aku ganti. Nah itu nanti aku masukin semuanya ke sini ya. Ini juga baru aku beli nih. Dianggap aja udah ada, anggap aja udah ada. Terus habis itu punya Ade, insya Allah udah selesai semua ya guys ya. Itu punya Ade plus alat makeup aku. Sekarang kita ke barangnya Mas Gustaf. Nah kalau ini peralatan lain-lain ya, dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan akte atau administrasi gitu yang dibutuhkan. Aku masukin satu amplop kayak gini. Aku juga udah ngejelasin ke Mas Gustaf ini isinya apaan aja, yang perlu dikasih ke administrasinya nanti apaan aja. Aku juga udah jelasin ke Mas Gustaf. Jadi nanti insya Allah Mas Gustaf nggak kebingungan gitu ya. AA nggak bingung untuk ngasih-ngasihnya dan ini buat apa, ini udah lengkap atau belum kayak gitu-gitu. Ini perlu ya teman-teman, bunda-bunda jangan lupa suaminya di briefing dulu daripada dia kebingungan. Kalau untuk Mas Gustaf, aku bawain cuman celana pendeknya 2, celana panjangnya 1, terus habis itu kaos, bawa kaosnya tuh 3. Nah ini kayaknya aku ngebawain cuman kayak gini aja. Kalaupun kurang nanti bisa minta Opik untuk bawain, misalnya begitu, minta Bang Abus untuk bawain bisa juga. Jadi kayaknya kalau untuk pendamping nggak perlu yang kayak gimana-gimana banget, yang penting ada. Kalau underwearan nanti aku masukin terpisah. Masa gue di video gue bongkar semua underwear gue ya gak? Ini koper yang akan menemani persalinan kita ya guys. Nggak tahu ini waktu itu beli di Jepang gara-gara kita oleh-olehnya kebanyakan. Terus habis itu koper kita nggak muat, jadinya beli di pasar waktu itu. Terus habis itu kayaknya ini ukurannya lebih gede sedikit dari ukuran kabin. Jadi aku mau pakai ini aja biar muat.
Kita bawanya yang ringkes-ringkes aja. Karena apa? Karena mulai dari hari ini, semua barang-barang ini, semua aku masukin ke dalam koper. Terus aku tinggal inget-inget yang bakal masukin. Habis itu kita taruh di mobil dan jangan pernah dikeluarkan sampai aku melahirkan. Begitu guys. Fungsi kita udah mempersiapkan. Jangan sampai lu udah siapin. Terus habis itu ini kopernya nggak langsung lu masukin mobil. Atau lu taruhnya sembarangan. Nanti giliran lu udah mau melahirkan, lu kalang kabut, udah mau naik motor. Kopernya mana? Tadi tasnya mana? Itu waktu itu dicari lagi apa? Rempong deh. Jangan sampai kayak begitu ya. Nah ini muat nggak kita masukin sini ya? Muat kali ya? Nggak muat. Oh, muat guys. Nih dokumen masuk. Srek, dokumen selesai. Habis itu ini kita masukkan untuk barang-barang adek dulu. Ini kan tinggal gua masukin apa? Tadi selimut. Selimut tinggal masuk. Baju adek masuk. Skincare adek masuk. Pampers adek masuk. Selanjutnya kita masukkanlah ini. Ini juga aku mau bawa ya guys. Ini kayaknya kebanyakan lah bawa segini ya. Kayaknya kita kurangin aja ini guys. Aku nggak tahu sih, biasanya itu kalau misalnya ibu melahirkan itu berapa lama ya di rumah sakit. Ada orang sampai 5 hari, ada orang cuma 2 hari, ada orang 3 hari. Kayaknya rata-rata orang tuh 3 hari ya. Rata-rata, mudah-mudahan sih aku juga 3 hari. Tapi sebenarnya bisa, kayak waktu itu Rachel V-nya aku ngikutin tuh. Pas lahiran Safa, dia itu di rumah sakit kalau nggak salah sampai seminggu. Karena emang dia nggak mau sampai baby blues katanya. Dia nggak mau sampai rumah tuh kayak kaget waktu kayak Sabiru katanya. Jadi mau nikmatin aja dulu hari-hari dibantuin sama suster katanya begitu. Orang kalau banyak duit mah ya gimana aja ya, terserah aja begitu. Nah kalau kita mah yang secukup-cukupnya aja gitulah. Ini BTW si breast pad aku bawa 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. 3 lah, kurang ntar minta Opik, gue jelasin sama Opik. Pik yang ini Pik, masukin ke Pampers ade aja. Jangan terlalu banyak kantong. Terus habis itu karena kita bawa pumping, otomatis kita juga harus membawa disposable breast milk. Siapa tahu kita berdoa, kita yang positif-positif aja. Kita berdoa siapa tahu kita udah keluar, udah banyak, udah melimpah. Ya Allah, amin ya Allah. Kita bawa seperlunya aja. Kita bawa 1, 2, 3, 4 lah, kita bawa 4. Nah ini ya guys, yang kemarin aku bilang aku beli ukuran kecil, jadi dia itu ada indikator termometer, indikator apa? Suhu ya? Iya, indikator suhunya. Jadi kalau udah ready dia di tengah, kalau terlalu hot dia oranye, kalau masih ke freezer atau masih beku dia biru, begitu. Masukin. Ini judulnya ini lain-lain ini. Kita membawa juga adalah ini pembalut untuk nipas, masa nipas ya. Kemarin kan aku beli yang bentuknya itu celana. Ada 2 dan ini isinya masing-masing 2 kalau nggak salah ya. Iya 2. Jadi ininya 4. Siapa tahu lagi banyak-banyaknya misalnya begitu. Kita pakai yang celana dulu. Nah kalau udah kayaknya aku mau bawa ini tapi nggak usah semua kayaknya ya. Apa semua ya? Bawalah semua. Ini yang biasa ya, yang ukuran biasa. Tapi yang night bawalah daripada kekurangan kita. Ini masuk. Apa ini tadi pumping masuk pumping. Habis itu ntar make up gua masuk sini make up. Nah begini tuh ya. Ini apa mukena jangan lupa dibawa. Lah kan gua nipas ya, kan gua nipas. Berarti nggak sholat dong. Udah pada komen lu ya, berarti nggak usah bawa mukena gua. Habis itu tinggal baju-baju aku ya guys, baju-baju aku sama baju-baju AA. Ya udah ini tutup aja dulu lah sebelah sini, jangan kita gabung. Nih dah sebelah sini kita tutup dulu. Sebenarnya kalau dari list rumah sakit mbak yang dibawa dikit banget, nggak usah pakai koper bisa. Gue ngeri. Seenggaknya kalau dicari ada aja dulu lah. Kalau kurang urusan nanti, kalau nggak ada bingung. Ini kita masukin baju AA tadi, kaos ya, bawa kaos. Timbang paling buat tidur, buat apa gitu. Karena pendek aja, tergerah. AA kan orangnya gerahan. Tinggal barang gua. Nah sebenarnya yang disuruh sama si rumah sakit itu hanyalah baju pulang. Nah baju pulang gue begini nih guys. Ini ciput, ini hijab. Sewarna biasalah gua. Celana sewarna selaras, cinta bersemi di antara kita.
ini. Terus abis itu baju, gue kebingungan sebenarnya bajunya harus bawanya yang kayak gimana. Belum pernah jadi busui, nggak ngerti ya kan. Tapi seenggak-enggaknya yang ada kancingnya, yang ada resletingnya. Jadi kalau mau apa-apa tinggal gebiar begini ya ga. Terus abis itu jangan yang transparan atau yang nerawang, karena aku kan nggak pakai dalaman lagi, nggak pakai manset, nggak pakai tank top. Jadi yang seenggak-enggaknya ketutup aja dulu semuanya. Kan ini kita pulang. Yang penting kita pulang jangan repot. Yang kita pikirin anak kita. Janganlah repot begitu. Ini baju gua pulang, guys. Aku nggak tahu sih, guys ya. Aku nggak ngerti dah. Aku bawa baju tidur aku piyama. Kepake apa nggak tahu lah. Kepake nggak ya, guys? Bawa nggak ya menurut kalian? Coba kalian komen di bawah ya. Piyama nih harus aku bawa apa enggak? Kalau nggak dibawa aku keluarin lagi nanti. Kalau kataku sih ini perlu nggak perlu ya? Kayak di sono di listnya nggak perlu. Kayaknya di sono dikasih baju rumah sakit. Tapi biasanya kalau misalnya udah dibukain pusannya, kan bajunya kita udah boleh ganti tuh biasanya. Baju kita udah boleh ganti, terus abis itu udah kita pakai baju sendiri. Misalnya pulangnya baru besok paginya. Nah, besok paginya baru kita pakai baju pulang. Malamnya udah dibuka infus, kita udah ganti baju. Harusnya punya baju sendiri ya nggak sih? Bawa aja ya. Kalau kata gue bawa aja deh. Tapi kalian komen aja tetap ya. Ntar kalau misalnya kata kalian bawa aja kak, oke. Jangan bawa kak, oke aku keluarin. Nah yang paling penting sih kalau kataku hijab ya. Aku bawa hijab instan itu 3. Takutnya ntar abis melahirkan gua keringetan grobyos mau ganti, atau takutnya ntar gua muntah atau apa begitu. Jadinya gue bawa 3. Ini yang ada di video tes make up ya, ada 3. Oke, nah ini sisanya ini adalah kantong andalanku ketika aku traveling. Jadi ini kantong isinya skincare sama peralatan mandi gitu. Terus habis itu di sini nih aku udah masukin korek kuping karena Mas Gustaf kalau tidur dikorekin dulu kupingnya, takut dia minta ya kan. Kita lagi mules sambil kita korek-korekin kupingnya begitu. Terus habis itu ada kapas karena kan kita make up ya, nanti harus dihapus gitu. Kunciran juga, ada bulu mata. Nyangsang aja ini bulu mata di sini sebenarnya. Terus isian di sini ada body mist punyanya Hanum ya. Ini yang self love. Aku suka banget wanginya. Enak banget. Terus habis itu ini peralatan untuk hijab, jarum pentul, peniti. Terus ada deodoran. Ini deodoran natural tapi nahan banget bau ketek, guys. Bener-bener aku kan selama hamil ini pakai yang natural. Beberapa aku pakai itu nggak nahan bau ketek aku, guys. Ini doang yang paling nahan bau ketek, wangi kopi, enak banget. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa dia bikin ketek aku tuh jadi kayak gosong gitu, warnanya jadi kayak makin menggelap. Tapi nggak apa-apa, sebelum hamil aku pakai ini nggak menggelap. Terus abis itu moisturizer, aku bawa moisturizer yang paling melembabkan yang aku punya si Endok ini. Terus abis itu cebok, untuk cebok ya, odol atau pasta gigi, body lotion dari Scarlett, bawa yang kecil-kecil aja. Terus abis itu ini ada shower cream atau sabun sama sampo. Di merek ini enak banget ya. Terus abis itu ada pembersih make up yang untuk waterproof dari Holika. Ini enak banget guys buat kalian yang make upnya itu misalnya maskaranya susah banget dihapusnya gitu. Cobain eye makeup remover dari Holika. Ini the best of the best. Terus habis itu ini untuk ngapus make up bagian foundationnya. Aku suka juga sama ini, Elsha Skin Deep Cleansing for Sensitive Skin. Bentuknya gel, tapi dia ini melting foundation. Tapi kalau untuk yang waterproof dia nggak nahan. Terus habis itu ini ada sabun cuci muka dari Benefit. Aku bawa ini karena kecil aja sih waktu itu datang ke eventnya. Terus habis itu aku dapat ini dan aku suka juga. Ini kita masukkan ke dalamnya. Ini tinggal alat mandinya AA. Alat mandinya AA paling apa ya, sabun. Ntar kita masukin punya AA. Udah beres guys, peralatan kita udah beres. Ini konde gua jangan sampai nggak dibawa. Konde masuk, konde. Insya Allah udah semua selesai hospital bag-nya. Nah, kalian boleh ya komen di bawah buat para bunda-bunda yang udah punya pengalaman melahirkan, apakah hospital bag aku ini ada yang kurang atau enggak. Kayaknya anduk ya yang belum ya. Pokoknya anduk, tisu basah kecil, sama tadi selimut. Tapi kalian juga boleh komen di bawah, kasih saran ke aku apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang, yang kayak itu nggak bakal pakai kak, yang kayak gitu-gitu ya. Komen aja di bawah. Oke, segitu dulu video aku hari ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like. Aku minta doanya supaya nanti ketika melahirkan aku lancar jaya, nggak pakai lama-lama, nggak pakai drama-drama. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar semuanya. Minta doanya supaya ponakan online kalian bisa ketemu dengan cepat gitu ya. Dan buat kalian yang punya ide-ide video menarik lainnya, kalian juga boleh komen di bawah. Oke, sampai ketemu di next video. Bye kawan.